Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu Ika, perkenalkan nama saya Rekan Akbar dengan NPM 1906353984. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul pengembangan backend system supplier penerbangan pada PT Go Online Destination. Ada 7 topik pembahasan yang akan saya bawakan. Pertama adalah profil organisasi, kedua posisi pekerjaan, ketiga background pekerjaan, keempat tujuan pustaka, kelima daftar teknologi, keenam hasil pekerjaan, dan terakhir relevansi perkuliahan. Pertama saya membahas profil organisasi tempat kerja praktik saya. PT Go Online Destination atau biasa dikenal dengan nama Pergi-Pergi merupakan salah satu online travel agency atau OTA terbesar di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2012. Pergi-Pergi sendiri menyediakan layanan seperti penerbangan, kereta api, sewa hotel, dan yang lain, dan mengutamakan kemudahan proses pemesanan layanan. Pergi-Pergi sudah terhubung dengan 25.000 rute penerbangan, 25.000 hotel, dan berbagai jalur kereta api di Indonesia. Yang kedua adalah pembahasan posisi pekerjaan saya di Pergi-Pergi. Saya berada di posisi backend engineer intern pada divisi transport flight supply yang bertugas menangani sistem supplier yang menghubungkan Pergi-Pergi dengan supplier penerbangan seperti Lion, Garuda, Citylink, Sriwijaya, dan yang lainnya. Pada struktur engineering Pergi-Pergi, Pergi-Pergi tidak memiliki CTO, melainkan hanya memiliki head of engineering, sehingga head of engineering bertanggung jawab pada dua hal. Pertama adalah memimpin development team, dan yang kedua sebagai inovator teknologi di Pergi-Pergi. Di bawah Head of Engineering ada Engineering Manager yang bertugas mengawasi divisi-divisi engineer Pergi-Pergi. Setiap divisi engineer Pergi-Pergi tersebut akan dipimpin oleh seorang technical lead yang membawahi junior dan juga senior engineer. Yang ketiga adalah pembahasan background pekerjaan saya. Di sini saya diminta untuk melakukan migrasi sistem. Yang pertama adalah migrasi code base dari PHP menuju Java. Alasannya adalah karena pertama library di bahasa PHP sudah tidak dapat di-maintain lagi, sehingga bahasa tersebut sudah tidak cocok digunakan oleh sistem modern yang memiliki jumlah pengguna yang besar. Kedua, bahasa Java memiliki scalability yang lebih baik. Ketiga, kebutuhan perusahaan untuk memperkuat service tidak bisa didukung dengan bahasa PHP. Selain itu, saya juga diminta untuk melakukan migrasi arsitektur dan menggunakan arsitektur baru yang lebih modern, yang lebih scalable, dan juga yang lebih resilient. Yang keempat adalah tinjauan pustaka, ilmu-ilmu terkait selama melakukan kerja praktik. Pertama adalah Agile Development. Menurut Sharma, Agile Development adalah pendekatan khusus dalam dunia pengembangan software yang bersifat iteratif dan juga incremental, sehingga kebutuhan dapat terus berubah tergantung dari keinginan customer. Pergi-Pergi sendiri menerapkan pendekatan ini pada setiap pengembangan produk mereka, supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan customer. Kedua adalah reactive programming. Pengertiannya adalah sebuah paradigma pengembangan sistem untuk membuat sistem menjadi lebih reaktif dengan cara menghilangkan proses blocking atau idle pada sistem. Tujuan kita menerapkan paradigma ini supaya sistem kita menjadi lebih reaktif dan juga responsif. Lalu pertanyaannya, sistem yang reaktif itu seperti apa? Menurut Roland, ada 4 sifat. Pertama adalah responsif, resilient, elastic, dan juga message driven. Responsif dan resilient sendiri memiliki pengertian yaitu sistem yang dapat merespon permintaan customer dengan cepat serta dapat mampu menyelesaikan masalah dengan efektif jika ditemukan. Selain itu, sistem juga harus dapat mampu merespon meskipun terjadi kegagalan ketika mengeksekusi sebuah request. Sedangkan sistem yang elastik, pengertiannya adalah sistem yang dapat bertahan dengan berbagai macam kondisi yang berbeda-beda. Terakhir, sistem yang bersifat message driven adalah sistem yang dapat beroperasi secara non-blocking dan asinkronus. Tidak terjadi tumpang tindih pada skema pengiriman pesan. Selanjutnya adalah eksternal arsitektur. Menurut Batsin et al., eksternal arsitektur adalah arsitektur pengembangan software dengan ide utama yaitu mengisolasi business logic dari eksternal provider atau external layer melalui pemanfaatan konsep port dan adapter. Pada skema ini terlihat bahwasanya adalah ada dua tipe adapter, primary dan secondary. Begitu juga untuk port, ada dua tipe, input dan output. Input port adalah tempat kita menampung kontrak-kontrak yang akan diimplementasi pada sisi business logic dan kemudian diinjek pada sisi primary adapter. Primary adapter sendiri merupakan implementasi dari API UI, konsol, dan juga test script, dan hal yang lainnya yang merupakan interaksi pertama sistem dengan dunia luar. Yang kedua adalah secondary adapter. Output port merupakan port tempat kita menampung kontrak-kontrak yang akan diimplementasi pada sisi secondary adapter. Secondary adapter sendiri merupakan implementasi database, message queue, dan juga CTP. Yaitu merupakan provider yang dibutuhkan oleh sistem untuk menyelesaikan sebuah request. Yang kelima adalah adapter teknologi. Teknologi yang digunakan selama kerja praktik ada 6. Pertama adalah Java, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan. Kedua adalah Spring Webflux, itu adalah framework yang digunakan untuk membangun web service. Untuk pengaturan cache, kami menggunakan Redis. Untuk basis data relasional, menggunakan PostgreSQL. Komunikasi formal sama anggota tim menggunakan Slack. Dan sedangkan untuk deployment, kami menggunakan Google Cloud Platform. Yang keenam adalah pembahasan hasil pekerjaan saya selama melakukan kerja praktik 8 minggu di Pergi-Pergi. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu general flow dari flight transport Pergi-Pergi.
Ada 4 flow yang harus diketahui. Pertama adalah search, yaitu adalah proses pertama yang dilakukan oleh pengguna untuk mencari jadwal penerbangan tersedia. Ketika jadwalnya sudah ditemukan, maka pelanggan akan memasuki tahap kedua, yaitu booking. Setelah pelanggan melakukan booking, pelanggan akan diminta untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, ketika pembayaran diselesaikan oleh pelanggan, maka pelanggan dapat menerbitkan tiket pada sisi supplier, sehingga pelanggan akan tercatat sebagai penumpang di pesawat tersebut. Nah, untuk sisi payment sendiri itu sebenarnya ada detailnya lagi. Di sini bagi-bagi menerapkan proses pembayaran secara kredit sesuai dengan kontrak yang dibuat dengan si supplier. Oleh karena itu, perlu ada servis untuk mengecek dana yang tersimpan dan juga dana yang bisa digunakan. Servis ini dinamakan check balance pada sistem pergi-pergi. Hal pertama yang saya lakukan selama kerja praktik, yaitu adalah membangun model. Membangun model di sini maksudnya adalah saya mengkonversi sebuah objek XML dan juga JSON ke dalam bentuk Java object yang dapat dikelola oleh sistem. Di sini saya tidak dapat menampilkan keseluruhan tampilan dari hasil konversi saya karena bersifat konfidensial. Nah, di sini saya bertanggung jawab pada layer adapter output untuk service issuance dan juga check balance. Selama 8 minggu kerja praktik, saya telah berhasil menyelesaikan layer ini. Yaitu layer di mana saya mengimplementasikan kontrak yang telah dibuat sisi business logic untuk service issuance dan check balance. Saya telah berhasil mengembangkan sebuah service dan juga pipeline untuk menunjang layanan issuance dan check balance. Pipeline itu artinya adalah tempat untuk mengagregasi beberapa service yang merupakan representasi step-step dari proses issuance. Selama 8 minggu tersebut, saya di tengah-tengah pelaksanaan kerja praktik diminta untuk menyelesaikan bug yang ditemukan pada internal airline control. Di sini saya bertanggung jawab untuk bug delete area. Saya telah berhasil menyelesaikan bug ini, di mana saya telah menangani bug yang sebelumnya, yang dimana ketika kita melakukan delete area, ada beberapa data yang hilang selama melakukan penghapusan area tersebut. Di sini saya diminta untuk menyelesaikan penghapusan, di sini saya diminta untuk menyelesaikan bug yang terdapat pada internal airline control pergi-pergi. Terakhir adalah relevansi kerja praktik terhadap perkuliahan. Ada beberapa mata kuliah yang memiliki relevansi dengan kerja praktik yang telah saya lakukan. Pertama adalah dasar pemrograman 2, karena saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Kedua adalah struktur data algoritma. Alasannya karena di sini saya bertanggung jawab pada sisi back-end, di mana logic yang optimal sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan sistem. Yang ketiga adalah basis data. Keempat, prinsip pemrograman web. Karena saya di sini diminta untuk mengembangkan sebuah web service, maka diperlukan prinsip dasar pemrograman web. Selanjutnya adalah arsitektur pemrograman aplikasi perusahaan. Selanjutnya ada anak Perancis, analisis perencanaan sistem informasi, dan terakhir adalah proyek pengembangan sistem informasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Permisi Ibu Ika.